tentu yang tadi Bu Ratna katakan, demi kita melindungi sistem secara keseluruhan, dan tentu ada berbagai pertimbangan apa dan bagaimana seharusnya BI bisa merespons permohonan kepailitan tersebut. Yang kedua, tentu dalam kapasitas sebagai regulator dan pengawas, BI melihat perlunya ada semacam landasan ketentuan yang setara, yang sinkron dengan otoritas pengatur dan pengawas yang lainnya. Taruhlah misalnya kalau itu di sektor tentu sektor keuangan, perbankan dan IKNB, di OJK juga menjadi otoritas yang perlu diberi kewenangan seperti ini. Nah, tentu tujuannya sama, dalam rangka kita melindungi, menjaga agar supaya perlindungan terhadap sistem itu bisa duduk dengan baik tanpa juga mengurangi kebutuhan dari pihak-pihak yang memerlukan proses kepailitan. Nah, yang ketiga tentunya karena ini memang satu proposal baru dari Bank Indonesia, which is selama ini belum ada. Apabila nantinya ini akan disetujui dalam konteks kesetaraan dan perlunya landasan hukum bagi otoritas di sektor tertentu, maka tindak lanjut di BI-nya ini akan kita lakukan dalam bentuk pengaturan tentang mekanisme pengajuan kepailitannya Pak Radita. Jadi ini bagian daripada prospek pengaturan undang-undang yang akan kita respons secara tepat waktu dan selaras nantinya. Demikian Pak Radita, terima kasih. Terima kasih Pak Amsal. Mungkin di sini juga bergabung dari KSSK ya, Pak Bob, mungkin Pak bisa menambahkan Pak, apakah bagaimana dinamika waktu pengusulan ini dan apakah dari sektor keuangan dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan, BI itu setuju dengan usulan ini? Pak Haji, Pak Raditya, boleh mohon izin nggak Pak? Mungkin silakan, saya ingin ini mempersilahkan Mas Iwan Chandra barangkali untuk memberikan informasi sekitar ini. Mohon izin ya Pak Amsal ya. Ya, silakan. Silakan Mas Iwan, mungkin ini mau menambahkan. Silakan Mas Iwan. Terima kasih Bu Ratna. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna tadi, bahwa yang ada di list di sini adalah infrastruktur pasar keuangan di Indonesia, di mana mereka berperan penting dalam transaksi di pasar keuangan. Nah, tentu saja nanti kalau sampai mereka dipailitkan oleh yang lain gitu, kami khawatir akan mengganggu transaksi baik di pasar uang maupun di pasar falas. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bu Ratna, Mas Haji. Terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih Mas Haji. Baik, terima kasih Pak Iwan. Silakan Bapak Ibu dari peserta rapat untuk menanggapi usulan dari Bank Indonesia ini. Ada bergabung juga Yang Mulia Pak Dr. Haswandi, Hakim Agung Perdata. Bu Elita, ada tanggapan Bu, Yang Mulia Bu Elita, terkait dengan usulan ini Bu? Ya, saya tertarik ya, karena memang kepailitan ini kan pasti dia efeknya meluas, tidak hanya kepada kreditur sendiri, tapi kepada kreditur dan stakeholder lainnya. Ada satu yang ingin saya minta penjelasan sedikit saja, yang Evin ya. Lembaga lainnya yang diberikan izin dan atau penetapan oleh BI, artinya ada lembaga lainnya. Lembaga lainnya ini yang mana? Apakah ini lembaga gimana ini ya? Nah, ini kan agak kabur ya bahasanya. Yang diberi izin oleh BI. Kalau diberi izin oleh BI pasti dia berkaitan dengan keuangan ya. Juga termasuk untuk menghimpun dana dari masyarakat umum, kan begitu. Terus ada lanjutannya, sepanjang pembubaran atau kepailitannya tidak diatur berbeda oleh undang-undang lain. Nah, ini yang F ini yang saya perlu paham.
Kira-kira mungkin Mas Amsal atau Mbak Ratna bisa menjelaskan ya, kawan dari BI, supaya bisa dipahami begitu kan. Ini kan nanti yang melaksanakannya ini kan para hakim niaga ini ya, supaya jangan ada tidak hal-hal yang tidak jelas. Jadi kalau bisa bahasanya itu dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak ditafsirkan berbeda-beda. Ya, hanya itu saja Mas Aji. Terima kasih. Terima kasih Bu Elita. Sebenarnya tadi kita substansi dulu ya. Kalau substansi sudah, nanti kita akan bergerak ke rumusan dari ayat 5 ini. Silakan, mungkin tadi atas pertanyaannya Bu Elita ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Radita. Terima kasih Bu Elita. Saya kira ini juga sudah masih menyangkut substansi. Saya kira Pak Radita, pertanyaan Ibu Elita itu apa yang dimaksud dengan lembaga lainnya. Jadi ada dua Bu Elita. Pertama, dalam sistem pengaturan di Bank Indonesia saat ini, karena kita lebih banyak kalau tataran undang-undangnya Bu ya, itu areanya misalnya sistem pembayaran ya. Jadi bagaimana BI berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lalu itu masuk juga ke dalam pasar uang nantinya ya Bu ya, dan seterusnya. Nah, waktu kita turunkan ke dalam tingkatan peraturan Bank Indonesia menyangkut mengenai implementasi pengaturan dan pengawasan tersebut, yang kita mention itu Bu, itu lebih kepada activity base-nya. Activity base-nya di bidang penyediaan jasa, sistem pembayaran dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya lembaga lainnya itu sifatnya lebih futuristis Bu Elita, yang kita belum well identified hari ini seperti apa nomenklaturnya. Tetapi dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada, mungkin satu ketika dia ada muncul nomenklatur yang beyond dari A, B, C, D dan E itu Bu. Tapi keywordnya adalah yang yang diberi izin atau penetapan oleh BI. Nah, izin itu juga dan penetapan memiliki perbedaan dalam konteks pengaturan Ibu Elita. Izin itu ketika mereka meminta untuk proses melakukan kegiatan usaha dalam industri sistem pembayaran. Tetapi kalau penetapan itu pada dasarnya BI yang akan menyelenggarakan sebagai operator atau fasilitator, tetapi kita bekerja sama atau menunjuk pihak tertentu on behalf Bank Indonesia untuk kita tetapkan sebagai penyelenggara, misalnya gerbang pembayaran nasional. Kami menetapkan asosiasi sistem pembayaran sebagai penyelenggaranya, penyelenggara sebagai SRO yang melakukan kegiatan termasuk pengelolaan standar dan seterusnya. Itu poinnya di situ. Jadi dua hal itu Bu Elita, yang kami butuhkan adalah pasal yang mengakomodir nomenklatur atau kebutuhan proses bisnis ke depan yang belum kami identifikasi di awal. Dan yang kedua, ini tidak terlepas dari apa yang kami atur dan realisasikan melalui pemberian izin atau penetapan ke depan. Terima kasih. Izin Mas Aji, Pak Aji, untuk menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Amsal. Ya Bu, silakan Bu. Sebenarnya, ya, silakan Bu. Ya, sebenarnya pengaturan yang di ayat 5 huruf F ini, Ibu Elita, ini konsisten dengan pengaturan yang ada di ayat 4 sebelumnya. Kalau boleh naik ke ayat 4 ya. Ini nih, huruf M ya, huruf M, maaf. Huruf N. Nah, ini konsisten Bu pengaturannya. Selain tadi penjelasan dari Pak Amsal, saya juga ingin menambahkan bahwa pengaturan yang di ayat 5 ini konsisten dengan equal treatment, equal regulated sesuai dengan yang di ayat 4 huruf N. Demikian Pak, terima kasih. Ya, baik Bu Ratna, kami juga sudah memperhatikan ayat 4-nya dan memang diambil dari rumusan yang kita sudah sepakati sesuai dengan usulan OJK dalam suratnya. Karena dia
dari lembaga yang diawasi oleh OJK itu ada ya dalam undang-undang perasuransian ya, kepilitannya itu memang diatur sendiri terkait dengan asuransi. Begitu Bu Lita penjelasan dari rekan-rekan dari BI. Ada lagi tanggapan dari Kemenq sekarang Bu Apri ya dari BKF ya. Baik, terima kasih Pak Raditya Aji. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Amsal. Ya. Pagi Bu Apri, makasih. Bapak Ibu, Bu Elita, Bapak Ibu mohon maaf tidak disebut satu-satu. Kalau boleh izin mengeksplorasi ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan konteks infrastruktur pasar juga pernah dibahas ya Pak Amsal di R2SK, dan memang kalau melihat dua konteks kompetensi absolut ini, sepemahaman kami di Kemenkeu juga memang ada kebutuhan baik dari OJK dan LPS untuk memastikan lembaga-lembaga yang memang di sektor keuangan menjadi kompetensi absolut dari baik OJK maupun BI, karena pada titik tertentu ketika pasarnya atau sektornya sudah berkembang, tadi kalau tidak salah rekan-rekan BI juga menjelaskan kalau size-nya sudah besar pasti akan ada potensi sistemik, sehingga bagaimana cara menangani kesulitan keuangannya itu butuh kerangka tersendiri. Tapi itu kayaknya sudah dipahami semua ya Bapak Ibu. Mungkin yang menjadi menarik di sini, tim dari BI dan OJK Kementerian Keuangan tuh sama-sama punya semangat untuk membuat pasar keuangan secara lebih efisien dan berkembang melalui mekanisme interoperability pasar. Jadi kalau memang sudah punya infrastruktur yang sudah develop, diharapkan bisa digunakan antar pasar. Nah, mungkin izin Pak Amsal, barangkali kalau mau menyesuaikan dengan yang ada di RUP 2SK, waktu kemarin kami berdiskusi dengan rekan-rekan BI di IPK dengan Pak Pri itu, kita sudah menyepakati konsep infrastruktur. Misalkan ketika berbicara mengenai CCP itu adalah sarana clearing gitu Pak. Terus kemudian sarana perdagangan itu sepertinya untuk trading platform. Jadi maksudnya supaya kita tidak confuse mengenai penggunaan istilah, maksudnya ini adalah istilah yang mana dalam kemudian nanti ketika kita berbicara mengenai induk dari undang-undang ini ya Pak Amsal ya, pasti nanti akan melihat ke P2SK-nya gitu. Nah, barangkali kalau kita berbicara electronic trading platform, apakah mungkin bisa disesuaikan, misalkan kita berbicara sarana perdagangan, tapi mungkin memang konteks istilah ini tetap perlu barangkali bisa dijelaskan di penjelasannya begitu. Nah, selanjutnya mungkin tadi saya coba singgung mengenai interoperability pasar. Mungkin menjadi kritikal saat ini, mungkin mohon saya dikoreksi oleh rekan-rekan OJK dan BI yang saat ini sedang membangun misalkan CCP melalui KEPE ini, clearing dan penjaminan efek Indonesia, yang kemudian mungkin nantinya akan difungsikan untuk melayani clearing antar pasar. Jadi bukan hanya efek tetapi instrumen keuangan di pasar uang. Nah, artinya apa? Artinya satu lembaga ini memang bisa menjadi objek dari pengawasannya OJK sebagai SRO yang memang sudah established, tetapi juga ada kepentingan BI misalnya dalam konteks CCP itu melayani transaksi pasar uang. Tetapi kemudian ketika berbicara kepilotan, kalau misalkan kemudian ada satu lembaga, ini mungkin saya kurang tahu apakah kemudian kalau untuk yang interoperability tadi perlu ada misalkan yang mempilotkan, tentu saja pasti akan ada porsi dari masing-masing lembaga atau seperti apa, monggo. Tapi siapa nih yang mungkin mempunyai final dalam konteks misalnya kelembagaannya. Misalkan apakah kalau misalkan debitor punya lebih dari satu izin usaha, kewenangannya ini berlaku jika debitor mendapat izin utama dari otoritas ini gitu. Nah, kan ada mungkin ada izin prinsip, kemudian izin usaha gitu. Nah, yang mana nih gitu? Mungkin itu Pak Raditya. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga, karena ini semangatnya BI dan OJK sudah bagus banget di sektor keuangan, jadi ingin interoperability gitu. Jadi supaya lebih efisien, mungkin infrastruktur yang sudah ada bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Mungkin dua hal Pak ya tadi mengenai term dan juga mengenai skenario yang mungkin terjadi untuk interoperability infrastructure. Terima kasih Pak Raditya, Bapak Ibu semua. Ya, makasih Bu Apri yang sudah mengkonfirmasi ya. Jadi selain usulan dari BI juga dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan bahwa memang hal ini penting untuk diatur
terkait dengan kompetensi absolut dari Bank Indonesia. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan terkait apakah terkait izinnya atau prinsip itunya gitu. Mungkin bisa dijelaskan terhadap pertanyaan dari Kementerian Keuangan. Ya, baik, terima kasih. Nanti mungkin mengenai term yang digunakan antara Delta dan Eko di sini ya, penyedia ETP dan CCP gitu ya. Silakan teman-teman di BPK, karena pas waktu konsultasinya mungkin saya nggak ikut. Tapi yang kedua, saya kira concern Bu Apri itu bagus sekali, Pak Raditya dan Bapak Ibu sekalian. Ini menyangkut koordinasi dan kesamaan sinkronisasi dalam bertindak antar otoritas. Saya kira itu concern Bu Apri itu ada di situ. Bagaimana kalau isu tersebut kita lekatkan kepada main activity-nya barangkali Bu Apri ya. Kalau kemudian terjadinya persoalan utama itu ada pada konteks taruhlah contohnya tadi KPI ini Pak Raditya dan Bapak Ibu sekalian kan nanti akan melaksanakan dua kegiatan besar. Ada yang kegiatannya dari sisi perizinan BI, yaitu melaksanakan aktivitas sebagai CCP, tetapi khusus untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Ya, hanya untuk suku bunga dan nilai tukar yang di OTC, over the counter. Kalau yang di bursanya itu ada pada teman-teman OJK. Nah, di mana persoalan itu timbul, yang kemudian otoritas pemberi izin dan pengawasnya take action, step in ke dalam persoalan tersebut. Tetapi yang saya juga tentu kami memerlukan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ibu Apri mengatakan itu kan isunya pada perizinan, bukan pada badan hukumnya as a whole gitu. Sementara si badan hukum ini dia ngantongin beberapa izin. Kalau BI merevoke itu dan kemudian masuk ke kepailitan, nanti bagaimana di OJK untuk yang pelaksanaan di bursa atau sebaliknya. Nah, ini saya kira barangkali rumusan undang-undangnya tetap kita buka barangkali Bu Apri, tetapi tidak selesai ketika tidak direspons dengan mekanisme koordinasi. Dan saya kira di dalam P2SK kita mengedepankan aspek koordinasi itu Bu Apri ya. Sometimes itu easy to say, tetapi ini menjadi challenge barangkali buat BI, buat OJK, even dengan lembaga lain. Karena dari sisi yuridisnya memang nggak bisa kita blended, tetapi dari sisi dampaknya itu big impact sekali, karena yang satu dia bisa jalan dengan baik tetapi aktivitas tertentu tidak. Nah, kalau Bu Apri mengatakan apakah izin utamanya, sebenarnya izin utama itu ketika dia sebagai badan hukum, justru izin pendirian sebagai badan hukumnya, bukan izin usahanya Bu Apri. Nah, ini ada dua konteks hukum yang saya kira terpadu di situ ya. Izin utama atau dia izin sebagai badan hukum, tentu sebagai tunduk kepada perusahaan yang domain Kemenkumham, tapi izin usaha itu kemudian tunduk kepada domain otoritas yang lainnya. Nah, ini bagaimana menciptakan satu harmonisasi di antara itu. Tapi kami berpendapat ya, itu lebih kepada konteks koordinasi antar otoritas. Nggak mungkin tiba-tiba BI tutup mata, tutup kuping, hantam kromo langsung ke pailitan misalnya gitu kan. Saking hanya BI yang dapat mengajukan. Nah, tentu relevansinya kepada A, B, C, dan F itu Bu Apri. Lalu kita akan nanya ke otoritas, kalau saya cabut bagaimana pro kontra dan seterusnya. Ini mungkin yang tidak karena ini adalah RU kepailitan, solusi atau penyelesaian koordinasinya kita pastikan di RU P2SK saya kira Bu Apri ya, teman-teman dari BKM. Itu pandangan kami, tapi monggo kalau ada view yang lain. Sebelum itu barangkali ada penjelasan dari teman-teman di BPK mengenai penggunaan istilah, silakan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Sebelum masuk ke yang istilah ya Pak ya,
sependapat Pak dengan tadi masukan dari Pak Amsal bahwa memang ketika kita mempilotkan itu yang kita pilotkan kan sebenarnya entitas atau badannya sebagai suatu lembaga, sebagai suatu entitas gitu, bukan dilihat dari izinnya. Mungkin nanti memang perlu ada apakah diatur di dalam sini atau diatur dalam suatu turunan dari undang-undang ini untuk memastikan nanti langkah-langkah yang diperlukan itu apa, termasuk mungkin nanti siapa yang akan mengajukan kepailitannya. Yang pasti memang koordinasi itu perlu dilakukan antara contohnya di sini ya, kayak CCP ini kan nanti dia berada di bawah dua otoritas, yaitu BI dan OJK. Mungkin nanti di sini koordinasinya juga sangat diperlukan di dalam menetapkan siapa yang akan mengajukan kepailitan, karena nggak bisa dipisah yang satu sebagai lembaga clearing, satu sebagai CCP, dilihatnya sebagai suatu entitas badan hukum. Kemudian yang terkait dengan istilah, ini yang D dan E, ini sependapat Pak Amsal, kalau di dalam PBI kita, istilah yang digunakan memang bukan penyedia electronic clearing platform, tetapi penyedia sarana transaksi, dan yang untuk yang E ini adalah sarana pelaksanaan clearing. Dan untuk habis panggilan jauh tadi. Apa tuh Mbak Dulu? Dari? Oh iya. Makasih ya Mbak Dulu ya. yang akan forward ke teman-teman di Kemhan. Itu barangkali Pak Amsal ya. Baik, saya kira gini Bu Ratna, karena tadi kan info dari Bu Apri itu sudah menjadi konsensus di pertemuan antar BI, pimpinan dari DPPK dengan teman-teman BKF, kita konsisten saja. Jadi tentu kalau itu menjadi dan itu menjadi perkembangan terakhir, ya ini akan kita propose ke dalam RUU kepailitan ini. Saya kira gitu ya Bu Apri ya, Radita, biar kawan-kawan mencari dokumen dan informasi, tidak kita berpretensi menyampaikan masukan yang seolah-olah belum konklusif. Kabit-kabit aja kalau nggak. Kalau kita mah ngambil sendiri aja, karena biasanya dua lebih banyak. Iya. Walaupun itu sudah kesepakatan ya Pak ya, tapi dalam perumusan peraturan perundang-undangan tentu saja ada tekniknya ya. Kita nggak bisa kita menggunakan electronic trading platform misalnya bahasa Inggris yang memang sudah ada padanan katanya pada bahasa Indonesia, harap disesuaikan. Itu juga terkait dengan central counterparty, apabila sudah ada padanan katanya, dan over the counter itu. Jadi harap disesuaikan ya Bu Ratna kalau ada usulannya. Ini hanya redaksionalnya, bisa harap disesuaikan saja sih. Lalu yang kedua, memang terkait dengan irisan-irisan antar kewenangan antara BI dan OJK itu sendiri, memang bisa diselesaikan dalam tahap koordinasi ya. Namun dalam hal kepastian hukumnya jangan sampai ini justru menjadi celah gitu. Dan juga menimbulkan kebingungan di masyarakat ketika ingin mengajukan permohonan pilot ini terhadap suatu lembaga ini kepada BI atau kepada OJK ya. Sebagai contoh misalnya lembaga-lembaga yang ada di dalam ayat 5 ini ketika dia terdaftar di bursa efek misalnya, sedangkan bursa efek di perusahaan efek itu di ayat 4-nya itu izinnya ketika ingin mempilotkan izinnya oleh di OJK. Lalu kepada siapa mereka harus mengajukan, kepada BIK atau kepada OJK. Nah itu yang harus diselesaikan di undang-undang ini juga. Mungkin nggak bisa kita delegasikan ke bawahnya gitu, ke peraturan yang lebih rendah supaya ada kepastian hukumnya. Nah terkait irisan, artinya memang ada kemungkinan itu ya.
lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di R5 ini ketika dia masuk ke bursa, kepada siapa dia ketika ada mau mengajukan pilot masyarakat, apakah pada pemberi izin dalam IBI atau kepada OJK? Aduh, parah nih internetnya. Lagi Paradita Aji. Ya, silakan Bu. Iya, mungkin dalam konteks yang tadi penyesuaian dengan RUP 2SK betul yang disampaikan Pak Amsal gitu. Maksudnya dalam konteks sektor keuangan monggo aja, kita kan pasti harus punya umbrella act juga gitu ya. Kalau misalkan pasar modal udah ada undang-undang pasar modal, yang misalkan pasar uang mau ada umbrella act ya sebenarnya nanti secara keseluruhan di RUP 2SK. Tapi monggo. Cuma memang betul dan juga betul waktu kita diskusi di sini kan juga toh dengan BI juga gitu, dan waktu itu dan OJK, tapi ini kita tetap ya konteksnya itu adalah istilah umum bersama dulu gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur pasar? Oh, ada sarana perdagangan. Nah, kemudian ada sarana clearing, ada sarana penyelesaian transaksi dan penyimpanan instrumen keuangan. Nanti kalau di pasar modal efek, kemudian kalau misalkan di pasar uang adalah instrumen keuangan pasar uang begitu ya. Sarana penyelesaian dana dan lain sebagainya. Itu adalah istilah umum. Tetapi kemudian ketika ditaruh di sini, kita juga harus menaruh ruang lingkupnya nih, gitu Pak Radit. Karena kan konteksnya infrastruktur pasar keuangan. Pasar keuangannya terdiri dari apa? Ada pasar modal, ada pasar uang, dan falas. Nah, yang mana nih ya? Kalau kita berbicara legalnya kan harus jelas ya Pak, ya harus jelas nih clear cut-nya gitu. Walaupun memang semangatnya sama-sama mengedepankan koordinasi, dan itu baik sekali, bagus gitu. Nah, mungkin nanti kalau kemudian menaruh konteks RUP 2SK di sini karena konteksnya juga masih umum, nah nanti silakan tanyakan ke BI dan OJK konteks spesifik ruang lingkup pasarnya, misalkan sarana perdagangan di pasar uang, sarana clearing di pasar uang, gitu kan. Nah, kalau yang di OJK ya berarti kan di pasar modal. Terus lalu tadi itu yang pertama, misalkan ke situ ya arahnya. Terus yang kedua tadi kan kita berbicara interoperability pasar. Tadi sebenarnya konteksnya itu bukan izinnya ya, tapi kita perlu mengindikasikan ketika sebuah sarana clearing itu adalah sarana clearing bersama gitu ya. Jadi satu lembaga yang kemudian memfasilitasi transaksi keuangan baik di pasar modal dan pasar uang gitu. Bagaimana kemudian ketika entitas ini itu bankrupt gitu loh, siapa yang akan mengajukan kepailitannya gitu. Tadi Pak Amsal sebenarnya sudah memberikan indikasi tuh, kan harusnya tergantung aktivitas bisnisnya. Nah, itu mungkin yang nanti akan dikerucutkan menjadi, saya monggo aja nih, mungkin ini rekan OJK dan BI yang jauh lebih kompeten untuk kemudian mencarikan solusi clear cut-nya di sini gitu. Karena kan ini juga bukan masalah ini kewenangan siapa enggak, tapi lebih ke memberikan kepastian hukum saja. Saya yakin baik OJK dan BI sudah sama-sama punya pemahaman yang sama tentang interoperability. Cuma maksud saya, nah ini satu lembaga ini ketika kemudian mungkin yang bermasalah adalah aktiviti bisnisnya di pasar uang gitu, bagaimana nih? Tapi kemudian mungkin apakah dia secara kelembagaan belum, saya juga nggak tahu soal ini. Kan pasti di dalam lembaga itu mungkin mekanisme clearing dan resolusinya kan mungkin berbeda ya, baik capital market maupun pasar uangnya gitu. Kalau misalkan di pasar uang tuh mungkin mekanisme resolusinya ada beberapa pencadangan dalam lembaga CCP itu yang mungkin dimanfaatkan, mungkin secara terpisah pembukuannya. Tapi kalau satu bankrupt, apakah dapat diartikan bankrupt semuanya sehingga harus diajukan kepailitan atau seperti apa? Mungkin itu Pak, mohon maaf saya belum sampai pada usulan rumusan karena ini mungkin rekan-rekan BI dan OJK, cuma maksudnya hanya ingin menggambarkan barangkali potensial komplikasi yang mungkin terjadi ketika kita belum meng-clear cut ini positioningnya di mana. Mungkin itu saja Pak, dua poin tadi sebagai tindak lanjut elaborasi yang pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Apri. Ada tanggapan Bapak Ibu, silakan. Oleh Pak Radita. Ya, saya kira terima kasih Bu Apri ya, concern yang bagus sekali. Saya kira kalau tidak jelas di awal, maka perumusannya akan tidak jelas sehingga kepastian hukumnya akan hilang. Itu mungkin concern Bu Apri. Dan di titik itu kami juga perlu mendengar nanti dari kawan-kawan OJK seperti apa proposal dari Bu Apri, misalnya konsisten saja dengan penggunaan istilah
Kalau misalnya infrastruktur, nanti infrastruktur yang di mana? Infrastruktur clearing yang di pasar uang, yaitu masuk ke sini. Kalau infrastruktur clearing yang di pasar modal, itu juga dimention di kewenangan OJK. Itu yang pertama ya Pak Raditya ya. Yang kedua, saya kira justru isu ini menjadi cakupannya atau terekspos ke dalam konteks RUU kepilitan secara umum Pak Radita. Kalau satu badan hukum mengantongin lebih dari satu izin usaha, ya tidak hanya pada area kewenangan BI ANSI atau OJK ANSI, tetapi ini permasalahan kelembagaan secara menyeluruh dalam konteks undang-undang ini menyikapinya. Siapa yang paling berwenang? Ataukah kita akan membangun nanti di dalam pasal tertentu, ayat tertentu di undang-undang ini tentang adanya satu proses koordinasi. Misalnya kalimatnya dalam hal suatu badan hukum memiliki lebih dari satu izin usaha dengan otoritas tanda petik ya, dengan otoritas pengatur dan pengawas yang berbeda, maka otoritas pengatur itu melakukan bla bla bla. Nah itu mungkin yang dimaksud mengkonkretkan proses koordinasinya itu, sehingga tadi Pak Radita mengatakan nggak bisa diturunkan, ya kita atur dalam undang-undang ini seperti apa mekanisme koordinasinya. Dan saya yakin itu tidak hanya kepentingan dalam konteks kewenangan BI atau event OJK, tetapi bisa jadi untuk badan-badan hukum lain yang mengantongi lebih dari satu izin untuk kegiatan usaha yang lainnya. Terima kasih. Baik Pak Amsal, karena di sini kan kita bicara bukan hanya ayat 4 dan ayat 5 ya. Kalau nggak salah ada ayat 6-nya, coba lihat Mbak Iren. Ini terkait dengan ada usulan dari Kementerian BUMN sebenarnya untuk lembaga BUMN, kepilitan terhadap BUMN. Yang di sini di konsep perpunya sendiri juga ada usulan baru sebenarnya. Dalam hal ini saham Dwi Warna yang strategis dan atau melaksanakan kepentingan umum hanya dapat diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepilitan. Nah, tentu saja irisan antara pasal ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ini juga pasti akan ada irisan nih. Dan tadi Pak Amsal mengajukan usul konkret dalam hal terjadi irisan itu apa yang harus kita lakukan, itu kita atur dalam undang-undang ini. Selain itu sebenarnya di ayat 10 coba lihat ayat 10 ya, ini masih belum kesepakatan waktu itu ya, masih pending. Itu ialah perlu adanya pendelegasian ya untuk bagaimana masyarakat itu bisa mengajukan kepilitan terhadap yang hanya dimiliki oleh kompetensi absolut, lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi absolut itu. Ya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pernyataan pilot sebagaimana dimaksud ayat 4, 5, dan 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Ini memang belum disepakati karena ada apakah ini mau kita serahkan di peraturan BI, OJK atau peraturan Menteri Keuangan, atau karena ini memang sudah lintas sektoral kita naikkan ke peraturan pemerintah, karena di Undang-Undang 12 kan juga untuk melaksanakan peraturan pemerintah ialah untuk melaksanakan undang-undang ya, perintah pendelegasian dari undang-undang. Kita mau naikkan ini di level PP ataukah cukup nanti di peraturan kementerian atau peraturan lembaga, itu nanti juga belum disepakati untuk ayat 10 ini. Baik, ada tanggapan lagi? Sedikit Pak Radita. Ya. Pertama, tentu kami BI dan saya kira sama dengan lembaga lain ya, kementerian lembaga lain. Kita ini kan mentable apa yang menjadi concern kelembagaan BI. Lembaga lain juga demikian. Bukan tadi Bu Apri saya kira juga benar, ini bukan soal kewenangan di soal dan seterusnya, tetapi kita menginformasikan ini kebutuhan kita dalam konteks pengaturan dalam undang-undang kepilitan. Nah, sekarang kemudian di atas meja yang sama muncul nih berbagai concern dari kementerian dan lembaga, sehingga challenge-nya di tim sekarang ini bagaimana memformulasikan itu. BI mempropos ini, OJK ini, Kementerian BUMN ini kalau sudah lintas kementerian lembaga, saya kira memang yang perlu kita uji dudukan atau tempat yang tepatnya itu langsung di undang-undang ini kah, atau kita delegasikan ke bawah.
Karena kalau ke bawah nggak mungkin BI mengatur dirinya dan lembaga yang lain dalam konteks membangun koordinasi. Mesti above dari ketentuan atau produk hukumnya BI. Sekarang apakah PP cukup? PP cukup dalam konteks pelaksanaan undang-undang kepailitan? Atau ya kalau mungkin ada ide atau proposal yang lebih simpel dan praktikal, langsung saja dalam undang-undang ini Pak Radita, sehingga undang-undang ini pun khusus untuk koordinasi dalam rangka kepailitan, undang-undangnya sudah berbunyi sebagai satu sistem yang tidak terpecah-pecah lagi gitu. Mungkin itu masukan kami. Terima kasih. Ada lagi tanggapan Bapak Ibu? Tapi kalau saya bukan hanya soal itu, betul yang disampaikan Pak Wahyu bahwa kemudian perpu kita seolah-olah tidak memenuhi unsur kegentingan yang dilakukan oleh konstitusi kita, ya itu betul lah. Tapi maksud saya gini loh Pak, saya justru betul-betul menjaga jangan sampai logika kontrasio itu berjalan. Jadi seolah-olah yang di luar ini nggak dapat gitu, yang itu khawatir sebenarnya. Malah jadi mengikat teman-teman, itu yang dari kemarin saya sudah diskusikan sama Ibu selanjutnya. Mas Andri, ini untuk yang ini atau bukan ya? Mitigasi kita tadi itu sudah Hanya bukan Mas Radita, barangkali bisa disampaikan aja Mas kayak bersama. Iya. Yang masuk pokoknya semua itu, yang Andri lagi double zoom juga soalnya. BUMN itu Mas Mbak Iren tidak ada efek tertentu yang mungkin di mute dulu Mbak Iren. Nah. Baik, kembali kita ke atas ke usulan BI dulu. Nah, silakan untuk usulan ini secara prinsip tadi sudah disampaikan bahwa kepentingannya apa, lalu pengaturannya apa. Memang yang harus kita antisipasi ialah yang tadi disampaikan oleh Bu Apri ini, pada saat titik manakah ini menjadi harus melalui BI, titik manakah melalui OJK, dan usulan yang barunya tadi ialah kita tentukan di sini dalam hal lembaga atau perusahaan tersebut beririsan antara ayat 4, 5, dan 6, maka nantinya kita bisa tentukan siapa yang untuk memberikan mekanisme koordinatif tadi tersebut. Begitu, ada tanggapan? Atau mau kita sepakati kita tentukan dulu, kita tambahkan ayat lagi mengenai dalam hal adanya irisan tadi tersebut sebagaimana usulan Pak Amsal. Selamat siang Pak Radita, saya Junaidi dari OJK Pak. Ya silakan Pak Junaidi. Ya, terkait dengan usulan tadi Pak, memang nanti kalau ini kan ujungnya frasanya adalah permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh, begitu ya Pak. Takutnya nanti misalnya sebagai contoh di huruf E, central counterparty misalnya adalah lembaga clearing dan penjaminan yang sudah mendapat izin dari OJK, mendapat izin juga dari Bank Indonesia. Nah, misalnya nanti dalam hal tertentu OJK memiliki kebijakan untuk memohonkan pilot, begitu ya Pak, LKP kami begitu. Nah, itu akan diimplementasi mungkin nanti akan jadi masalah kalau dengan adanya ketentuan ini Pak, karena hanya dapat diajukan oleh BI. Sedangkan di ayat berbeda mungkin hanya dapat diajukan oleh OJK. Nah, itu nanti akan seperti tadi Bapak sampaikan, mungkin akan ada jadi irisan hukum atau yang saling menggantung ya. Misalnya kami nggak akan bisa mengajukan karena di ayat 5 disebutkan dia sebagai CCP hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Katakanlah dia default akuan prestasi atau titik trigger dia diajukan adalah kegagalan di pasar modal gitu Pak. Nah kan sedangkan di pasar uangnya baik-baik saja atau di derivatif suku bunganya dia tidak ada masalah. Nah itu kan mungkin BI juga berpikir ini kan tidak ada masalah ke OJK. Nah itu mungkin nanti sepakat Pak perlu disusun di RUU ini terkait mekanisme koordinasinya Pak. Apakah nanti boleh OJK atau BI apabila satu lembaga yang memperoleh izin dari dua otoritas bisa diajukan baik oleh BI atau OJK sesuai nanti dengan seperti yang disampaikan oleh Bu Apri, sesuai dengan pelaksanaan fungsi dia, begitu Pak. Ya baik, yaitu kita terbentur lagi oleh kalimat hanya dapat diajukan ya.
nanti perlu kita sesuaikan kembali. Kalaupun nampaknya juga memang ini ada beberapa lembaga atau perusahaan yang memang pasti beririsan nih perolehan izinnya. Silakan, ada tanggapan lagi? Ya, izin. Iya Bang Raymond. Izin Pak Haji, ya terima kasih Pak Haji, mohon izin Bu Direktur serta Bapak Ibu dari BI dan OJK serta dari Mahkamah Agung. Ya, terkait dengan usulan dari Bank Indonesia ini terkait dengan poin A sama dengan poin F dan juga terkait dengan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, tapi di satu pasal yang lain juga hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Ini juga sebenarnya perlu kita ini Pak Haji, apa artinya ini kan undang-undang ini kan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ya. Jangan sampai masyarakat ketika hendak mengajukan ke pengadilan ditanya nanti sama hakim. Ini hakim akan menelaah lagi ini masuk ke poin ayat 5 atau dengan BI atau dengan OJK. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kan contohnya yang mengenai poin A, ini kan perusahaan jasa pembayaran dan juga penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Namun di sisi lain juga undang-undang otoritas jasa ini kan masuk ke dalam konteks jasa keuangan ya. Ini dan juga POJ, bahkan beberapa POJK sendiri mengatur mengenai jasa mengenai perbankan. Nah, oleh karena itu mungkin Mas Haji, Pak Haji, ini dalam konteks ini langsung di-clearkan aja. Apakah tujuannya kan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan memohonkan kepailitan di sini. Kalau misalkan nanti masih perlu mekanisme koordinasi lagi, siapa yang akan memutuskan ini nanti yang kasihan masyarakat. Langsung aja mungkin nanti di level, apakah di level di forum ini, apakah di forum nanti lebih tinggi untuk diputuskan kira-kira dalam konteks politik hukum undang-undang kepailitan ini, perubahan ini dalam konteks lembaga jasa keuangan dalam hal ini, itu siapa yang akan berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan gitu Pak Haji. Terima kasih Pak. Ya baik, ya itu juga makasih Bang Raymond yang sudah meng-clearkan. Sebenarnya usulan ayat 5 ini kan dia lahirnya, kalau kita lihat itu kan dia lahirnya usulannya itu pada saat penyusunan Perpu ya. Makanya kita coba bahas di sini karena kalau kita tinggalkan ada beberapa memang mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita atur di undang-undang kepailitan ini. Namun ini juga memang harus clear siapa mengerjakan apa dan itu menjadi kewenangannya siapa. Jangan sampai tadi yang Pak Raymond sampaikan adanya kebingungan. Nah, terkait dengan ayat 4, 5, dan 6 ini mungkin ada usulan bisa nggak dari sektor keuangan, karena ini dulu lahirnya kan dari sektor keuangan, dari rapat yang KSSK itu ya, apakah bisa di-clearkan dulu di forum antar sektor keuangan sehingga nanti usulannya baru dibawa kita bahas kembali di RU kepailitan ini. Kalau usulannya seperti itu gimana? Mungkin kita dengar Ibu Elita dulu, Pak Radita. Oh ya, silakan Bu Elita. Bu yang mulia. Ya, saya tadi tuh saya mohon maaf ya karena beberapa kali tidak bisa ikut karena memang pekerjaan tidak bisa ditinggal. Ini tadi masalah-masalah izin. Jadi saya cuma konsennya ada satu undang-undang yang kita tidak boleh abaikan kalau berkaitan dengan perizinan ya Pak ya. Undang-undang perseroan terbatas itu kan masih jadi induk dari semua badan hukum ya. Itu kan di pasal 142 ayat 1 kalau nggak salah huruf F itu, perseroan bubar jika izinnya dicabut. Nah ini apa tidak perlu juga kita perhatikan dalam hal misalnya yang ayat 5 ini tadi semuanya ternyata izinnya sudah dicabut, apakah itu oleh BI atau oleh OJK ya, ini apa siapa yang masih berwenang mengusulkannya ini? Apakah tetap BI atau sudah diserahkan saja kepada kreditur secara umum? Karena saya tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Sitorus tadi itu ya memang untuk mempermudah, jangan nanti jadi tidak mudah gitu. Nah ini bagaimana ini gitu? Ini kan bisa saja ya di perjalanannya sudah dicabut izinnya. Nah kalau cabut izinnya kan berdasarkan undang-undang perseroan kan dia itu bubar ya, diikuti dengan likuidasi ya. Kalau diusulkan ada yang kreditur iseng dia kan ini nggak benar nih ya, nggak jelas nih pembayarannya gitu, peraturannya juga nggak jelas katanya BI lah, kalau udah dicabut izinnya siapa kan begitu. Nah ini mungkin ya ini dalam pemahaman saya sangat sederhana sekali berkaitan dengan hal tersebut karena mengingat ternyata di dalam praktek juga ada seperti itu ya,
salah satu pihak mengatakan kami tidak lagi berwenang mengajukan kepailitannya karena izinnya sudah dicabut. Ini cuma sekedar turun saran saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elita. Iya, pertimbangan-pertimbangan itu juga harus kita akomodir dan kita pertimbangkan dalam penyusunan normanya. Terkait dengan tawaran saya tadi, bagaimana artinya bisa nggak ini di forum sektor keuangan dibahas dulu dan disepakati dulu, baru nanti disampaikan kembali di rapat RUU kepailitan ini. Karena di sini kan juga ada dari KSSK juga ada di sini ya, yang waktu itu mengusulkan ini dan sempat dibahas. Iya, mungkin kami memberi masukan sedikit. Saya juga berharap tentu dari kawan-kawan OJK, event dari BUMN nanti bisa menyampaikan pandangan. Yang pertama mungkin ya Pak Radita, ini concern Ibu Elita tadi. Kami menyampaikan dua hal ya, sangat sependapat. Kita menyusun undang-undang itu memudahkan, baik kita sebagai otoritas, tentu yang paling utama adalah masyarakat selaku subjek hukum yang nggak menggunakan undang-undang ini nantinya. Itu kita berorientasi ke situ ya, dan menjadi pedoman kita bersama saya kira. Dan itu pun juga nanti menyangkut mengenai legal standing-nya kan ya, legal standing untuk proses pengajuan, sehingga pada tataran penyelesaian di pengadilannya nanti itu akan lebih memudahkan, mempercepat, efisien dan efektif. Itu catatan kami yang pertama. Nah, yang kedua, kalau boleh nambah sedikit, yang kedua, Pak Raditya, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mencontohkan juga untuk menjadi pertimbangan kita bersama seperti ini. Yes, undang-undang PT yang tadi Bu Hakim yang mulia sampaikan, itu kalau untuk di bank saya kira teman-teman OJK nanti mohon juga pandangannya. Tapi kalau di kami KUPA, kegiatan usaha perdagangan valuta asing, badan hukumnya itu dibentuk sejak dari awal harus dalam konteks dalam rangka akan melakukan kegiatan usaha KUFA. Jadi PT-nya itu PT KUFA. Artinya karakteristik usahanya itu tidak boleh melenceng jauh dari situ. Dia harus tetap diawali dengan PT KUFA seperti itu. Bank juga saya kira demikian ya, PT Bank dan seterusnya. Nah, di titik itu sebenarnya pasti akan sampai kepada titik yang kedua, yaitu izin usaha. Tadi pendirian badan hukum, yang kedua izin usaha. Nah, izin usaha untuk KUFA itu kan ada pada Bank Indonesia. Dengan demikian, segala aktivitas PT KUFA tersebut, baik menyangkut izin usahanya bisa di-revoke oleh BI, maupun eksistensi badan hukumnya bisa kemudian diajukan oleh BI dalam konteks undang-undang kepailitan kita ini. Nah, apakah itu tidak menjadi satu bahan pertimbangan juga untuk mencoba melacak dan mengkualifikasi keberadaan si entitas tersebut untuk kemudian ditentukan siapa otoritas yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pilotnya. Itu yang kedua ya Pak Radita yang ingin kami informasikan. Nah, yang ketiga, apakah ini hanya cukup antar otoritas di sektor jasa keuangan yang perlu merumuskan bersama? Menurut kami justru concern bersama ini menjadi common concern ini Pak Radita. Sekali lagi saya belum mendengar siapa teman OJK yang hadir ya. Di sini saya belum lihat itunya. Karena kalau di bank itu kan juga ada BUMN. Nah, apakah juga kemudian nanti akan terkoordinasi antar OJK dengan BUMN? Nah, kalau tadi mengenai penyedia jasa pembayarannya dari teman dari BPHN tadi Pak Raymond ya. Iya, Pak. Memang kita sudah diferensiasi Pak Raymond. Kalau jasa keuangan, itu yang
laid down di dalam kewenangan OJK. Kalau yang di B itu kita sudah beri nomenklatur untuk mendiferensiasi, namanya penyedia jasa pembayaran. Jasa pembayaran. Jadi jasa pembayaran bukan jasa keuangan, atau sebaliknya, jasa keuangan tidak kemudian menjadi jasa pembayaran. Tetapi aktivitas yang ada dalam kelembagaan di sektor jasa keuangan seperti bank juga menyelenggarakan jasa pembayaran. Jadi itu sudah ada pemisahan-pemisahannya. Nah, untuk itu usulan Pak Radita tidak dengan maksud untuk memperlambat, tetapi mari kita bangun ini. Apakah kita akan ngomong pada forum pagi ini tentang bagaimana usulannya, atau kita mikir-mikir sedikit Pak Radita, karena kami cenderung mengangkat ini menjadi common concern kita untuk kita dudukkan bersama dalam RUU ini, not only otoritas di sektor keuangan. Menurut pendapat kami, monggo kalau teman-teman kelembagaan kementerian dan lembaga lain punya pandangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amsal. Ada tanggapan sebelum kita coba simpulkan terkait dengan usulan ini, pasal 2 ayat 5 ini? Izin, Pak Radita. Iya, silakan Pak Iwan. Iwan dari OJK. Ya, terima kasih Pak Radita selaku pimpinan rapat, kawan-kawan kami dari BI, Pak Amsal, Bu Ratna, KSSK, saya lihat ada Pak Bob ya, dan juga dari Bapak Ibu Mahkamah Agung yang dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk isu ini yang sedang dibahas, dalam pemahaman kami ketika membahas Perpu beberapa waktu lalu, ini sudah solve, artinya begini, ada salah satu pasal, mungkin nanti Pak Bob yang juga sangat terlibat cukup dalam di pembahasan Perpu itu, kita di KSSK sudah mencapai kesepakatan ketika ada yang beririsan ini, maka pengawas utamanya lah yang akan mengajukan kepailitan. Itu ada pasal di pasalnya, pasal 3 ayatnya ayat 10 di penjelasannya. Jadi kalimatnya itu sudah cukup clear. Jadi ketika ada yang beririsan seperti ini, itu maka pengawas utamanya. Siapakah pengawas utamanya? Tadi yang disampaikan oleh Pak Amsal, kita akan kembali sebenarnya badan hukumnya ini punya usaha sebagai apa? Contoh kalau sebagai bank, kalau dia sudah diidentifikasi sebagai bank, dibentuk, didirikan, memiliki izin sebagai bank, ya maka dialah pengawas utama banknya, OJK, yang akan mengajukan kepailitan. Kurang lebih seperti itu. Juga untuk yang BUMN, Pak Radita, itu sudah ada, kita sepakati di forum pembahasan Perpu, itu bahwa jika memang BUMN ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pasal 3 ayat 5 dan ayat 6 Perpu, yaitu terkait dengan bank misalnya, gitu kan, maka memang harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari menteri, gitu kan, dari menteri yang menangani masalah keuangan. Jadi kurang lebihnya ketika OJK ingin memailitkan bank BUMN, maka OJK harus dapat persetujuan tertulis dulu, ya kurang lebih seperti itu dari Menteri Keuangan. Jadi dalam pemahaman kami melihat draft Perpu terakhir itu seperti itu. Jadi nampaknya sih isu ini sudah solve sejak pembahasan Perpu, hanya saja memang kita butuh untuk memperkuat kalimat di RUU ini dengan penjelasan tersebut. Jadi harus ada penjelasan di salah satu pasal, entah pasal yang mana, yang menegaskan kewenangan pengawas utama ialah yang berhak untuk mengajukan kepailitan. Mungkin pendapat kami sementara seperti itu untuk menanggapi ayat 5 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mohon izin Pak Iwan, sambil kami cari juga konsep di Perpunya, bisa dibantu untuk dirumuskan nggak Pak? Yang di Perpu itu tulisannya gimana biar kita bisa sama-sama lihat di sini, kita sama-sama lihat dirumuskan di tempat baru mungkin Mbak Iren sambil diejakan gitu Pak Iwan. Bentar Pak ya, saya cari dulu. Ya, saya juga coba minta teman-teman coba cari di konsep Perpunya juga kalau memang ada. Ya Pak, kita sambil mencari. Ya, silakan Pak Amsal. Izin Pak Iwan sambil mencari. Siap. Saya kira kami mendukung penuh yang Pak Iwan, karena di Perpu itu pembahasannya sudah sangat intensif dan juga sudah pada level tertentu dari masing-masing KL. Kita replikasi itu saja kali ya Pak Radita ya, tetapi tanpa mengurangi tentunya pandangan dari forum ini, khususnya dari
Bapak Ibu lembaga peradilan apakah bisa jalan. Kami sih mendukung Pak Iwan. Terima kasih. Siap, Pak Amsal. Pak Radita izin di chat box itu sudah saya copy paste kalimat di perpunya. Kurang lebihnya seperti ini yang di perpunya. Itu untuk yang kalau irisan antara OJK dengan BI misalnya ya. Kalau untuk yang BUMN sudah ada juga Pak. Kalau yang BUMN itu adanya di pasal 3 ayat 7 nggak salah. Baik, ini berarti kalau ada kata misalnya ini berarti masuknya ke penjelasan ya Pak ya? Betul Pak, memang di draft perpu yang kami bahas yang lalu pun memang ini masuknya di penjelasan. Oke, kalau memang sudah sempat dibahas di sana, kami coba nanti lihat lagi. Berarti yang untuk yang bank juga sudah ada penjelasan yang kurang lebih sama apa ya dalam hal bank itu juga BUMN dan nanti misalnya bank tersebut juga ikut masuk bursa juga sudah ada penjelasannya juga ya. Kalau untuk BUMN memang itu adanya di batang tubuh Pak Radita di perpu kami. Baik untuk pasal 2 ini nanti kita sambil kita lihat konsep perpunya juga dan kami coba rumuskan penjelasannya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya sekaligus nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kita laporkan kepada pimpinan ya. Namun pada prinsipnya kalau memang dari sektor keuangan kemarin dari Pak Iwan sudah solve, yaitu kita insert di konsep perubahan undang-undang kepilotan ini. Namun ini juga tadi ada beberapa penormaan yang memang harus kita sesuaikan juga ya ketika memang ada kalimat hanya dapat ini nih, hanya dapat kayak di 4 ada hanya dapat bagaimana konsekuensinya dengan adanya penjelasan ini. Itu yang nanti kami juga harus coba telaah kembali juga. Ya, Pak Radita mungkin mati terus sampai Mahkamah Agung memang sampai mendapatkan perhatian khusus. Tapi kita kalau berbicara mengenai PKPU ini, yang sekarang konteksnya undang-undang kita, ini memang keluar dari konteks awalnya. Ada banyak hal yang keluar ya, tapi mungkin dulu karena Perpu itu kan semangat menagih utang, jadi pokoknya bagaimana supaya lancar nih tagihan kreditur bisa dibayar terpenuhi. Nah, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah bahwa ternyata di dalam prakteknya itu coba dibaca lagi syarat untuk mengajukan PKPU itu kan sebetulnya tidak sama dengan syarat mengajukan permohonan pilot. Ya, coba lihat di situ. Nah, ini saya kira perlu kita coba dilihat lagi pasal 222 itu. Kalau di kepilotan kan debitur tidak membayar lunas satu hutangnya sudah jatuh tempo dan dapat dibayar. Kalau di PKPU itu syaratnya bukan seperti itu. Ya, kalau kita lihat yang lama itu dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutangnya. Nah, di pengadilan bagaimana itu syarat ini harus dipenuhi dapat memperkirakan. Nah, dalam prakteknya itu tidak ada yang dapat memperkirakan itu. Pokoknya sama syarat kepilotan dengan syarat PKPU. Itu yang saya lihat di dalam prakteknya. Nah, saya kira kalau kita ingin memang PKPU ini memang dikhususkan untuk tidak mempilotkan tapi memberi semacam kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan, apakah itu karena masalah likuiditas temporer atau masalah dia memang asetnya sudah lebih kecil daripada tagihannya, tapi ini kan kesempatan diberikan oleh undang-undang. Jangan sampai menjadi lebih banyak pilotnya. Kalau kita baca lagi semua undang-undang itu 7 hal yang membuat debitur itu jadi pilot setelah dikasih PKPU. Kalau di pilot semen itu saya lihat itu dulu diatur kalau nggak salah saya pengadilan dia memilih bisa ada intervensi menetapkan PKPU tetap apabila kreditur tidak sepakat memberi PKPU sementara PKPU sudah berakhir dan belum sempat dibahas proposal permohonan. Sekarang kan sudah dihapus ya. Ya, jadi jangan kita mengatakan bahwa ada moral hazard di situ. PKPU diambil untuk supaya bisa pilot, ya memang dimanfaatkan undang-undang kepilotan kita itu sendiri karena memang ada beberapa kondisi tertentu yang mengakibatkan
debitur itu pilot. Nah, salah satu concern saya seperti ini. PKPU kan tujuannya kan untuk memberi kesempatan kepada debitur menawarkan perdamaian. Oke. Nah, ketika perdamaian itu sudah tercapai, ya kan, disahkan, ya. Kalau dia tidak disahkan, undang-undang mengatakan tidak dapat diajukan upaya hukum. Tapi kalau disahkan dapat diajukan upaya hukum. Ya. Nah, ternyata pengesahannya di Mahkamah Agung dibatalkan, akhirnya pilot. Ya, contohnya kayak operasi itu tadi, ya kan, PKPU-nya disetujui, perdamaian tercapai, tapi ketika disahkan ada yang melakukan upaya hukum. Dan lucunya lagi nanti justru pemohon PKPU, kreditur pemohon PKPU yang membatalkan, yang mengajukan permohonan pembatalan pengesahan perdamaian itu. Jadi saya kira banyak sekali PR-PR kita di PKPU di bab 3 ini. Kalau bisa coba waktu di naskah akademik itu memang sudah dikemukakan ya, tapi dalam perjalanan waktunya saya bisa melihat bahwa ternyata PR kita itu sangat banyak di bab 3 itu, dan kita harus betul-betul khususkan kalau memang PKPU itu tidak untuk akhirnya pilot, dan kalaupun akhirnya pilot itu sangat eksepsional atau ultimum remedium, mari silakan kita urun rembuk untuk memberi masukan-masukan bagaimana supaya betul-betul PKPU itu bisa digunakan oleh debitur yang memang sebetulnya masih sanggup untuk beroperasi, masih sanggup untuk membayar utangnya, hanya saja dia mengalami kesulitan pembayaran utang, jangan sampai dimanfaatkan oleh krediturnya atau pesaingnya untuk menjadi pilot. Ini sekedar pengantar saja dari saya, Mas Aji. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elita atas tanggapannya. Berarti bukan hanya di pasal ini aja, tapi di konteks PKPU pada khususnya perlu ada pembahasan lagi dan perbaikan-perbaikan dalam konteks perubahan undang-undang kepilotan ini. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin memberi tanggapan lagi. Pak Arya mungkin ada tanggapan Pak Arya Suyudi terkait dengan konteks PKPU ini. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana untuk pasal 222 ini? Apakah kita bisa sepakati bahwa untuk kedepannya, tadi pelan-pelan tadi Bu Elita sudah menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Kita coba lihat dulu pelan-pelan di 222 ini, apakah bisa disepakati untuk konteks PKPU itu hanya bisa diajukan oleh debitor, karena di ayat 3-nya kita ubah nih. Ayat 3-nya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana ayat 1 wajib mendapatkan persetujuan kreditor mayoritas nilai utang yang diakui oleh debitor, tapi tetap ada izin dari kreditor mayoritas nilai utang yang diakui oleh debitor pada waktu dia memohonkan untuk PKPU. Jadi peran kreditor juga tetap ada, tapi bukan kreditor lah yang mengusulkan adanya PKPU. Udah, ya kasih ya. New ya, ya kasih Mas. Izin Mas Haji. Ya silakan Mas. Ya kalau kami pada prinsipnya kita masih konsisten dulu aja dengan apa politik hukum yang disusun di naskah akademik. Namun memang kalau memang ada perkembangan terakhir khususnya pandangan dalam hal ini dari praktisi di lapangan, ada kesulitan untuk menambahkan hambatan ataupun apa, itu juga perlu untuk diakomodir. Namun untuk sementara kalau kami tetap politik hukumnya kita merujuk di naskah akademik saja bahwa memang PKPU ini diharapkan sebagai forumnya bagi debitor untuk menawarkan penyelesaian lain di luar kepailitan tadi. Nah, terkait dengan syarat ini juga saya sepakat dengan Bu Elita tadi bahwa perlu dipertimbangkan juga nih mengenai persyaratan PKPU, karena hal-hal yang seperti memperkirakan lalu itu hal tersebut kan tentunya juga akan menyulitkan interpretasi di lapangan seperti itu. Itu juga bisa menjadi catatan meskipun saat ini ataupun dalam masa akademik itu tidak menjadi fokus untuk perubahan. Nah, yang ketiga terkait dengan persetujuan dari kreditor mayoritas,
ini juga kalau kita lihat lagi, saya juga akan coba rujuk sepertinya dari World Bank juga pernah ada rekomendasi terhadap pasal 22 ini seperti apa. Nanti kami sampaikan kembali terkait dengan E3. Tapi kalau persetujuan sih sepertinya ada ya konteksnya di beberapa praktek negara lain seperti ada persetujuan dari kreditor mayoritas itu memang ya. Terima kasih Mas, sementara itu dulu Mas. Ada rekomendasi. Baik Mas Ardi, terima kasih. Untuk silakan Bapak Ibu ada tanggapan lagi? Untuk tadi yang disampaikan untuk memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang karena memang pemohonnya dilajukan oleh debitur sendiri yang memperkirakan dia itu tidak dapat membayar utang-utangnya, maka dari itu dia mengajukan permohonan PKPU. Nah, lalu di ayat 3-nya ini kita ada persyaratan tambahannya sendiri. Dan nanti ini juga mungkin ada hakim yang akan menilainya nih, izin Bu Elita, apakah debitur itu waktu mengajukan PKPU itu dia harus membuktikan dia sudah mendapatkan persetujuan kreditur mayoritas nilai utang yang diakui debitur. Apakah ini nanti mungkin dalam praktiknya menyulitkan apa tidak? Lalu bagaimana kalau kreditur mayoritas itu tidak mau dan sebagainya? Ya. Nah itu dia Mas Aji ya, saya melihat yang pasal 3 ini seolah-olah ini ketentuan ayat 1 ini nggak tega ya, nggak ikhlas, ini cuma debitur yang mengajukan permohonan pilot. Harus ada persetujuan dari krediturnya, ya, mayoritas kreditur. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke PKPU. PKPU itu kan maksudnya kan dia gimana ya? Itu sebetulnya intervensi dari pengadilan agar debitur yang sebetulnya sudah wan prestasi itu tidak dituntut, tidak digugat, tidak dituntut pilot. Makanya ada ketentuan lagi kalau permohonan PKPU maka bisa dikonter itu permohonan pilot. Jadi kalau permohonan PKPU diperiksa bersamaan dengan permohonan pilot atau permohonan pilot dengan permohonan PKPU, maka PKPU didulukan diputuskan sepanjang ya kan undang-undang mengatakan disampaikan pada sidang pertama. Nah, pertanyaannya begini nanti nih, kalau misalnya kreditur mayoritas tidak memberi, berarti kan nggak ada hak lagi. Ketentuan pasal 1 itu nggak ada gunanya. Ya kalau dia nggak memberi, kreditur nggak mau memberi, berarti kesempatan bagi kreditur untuk memohonkan pilot. Nah ini kan kita nggak usah lah main-main dengan ayat 3 ini. Kalau saya rasa nggak usah itu ada ayat 3 itu. Kalau saya ya, karena pertama untuk membuktikan yang ayat 2 ini aja ke depannya ini harus benar-benar ini diatur. Memperkirakan itu apakah harus dengan ada semacam pernyataan dari pihak akuntan bahwa dia ini sedang mengalami kesulitan ya. Jadi financial distress ini kan sebetulnya dasar dia mengajukan PKP itu kan financial distress. Tapi ini selama ini apa? Jadi patokannya satu, utangnya sudah jatuh tempo dia tidak bisa bayar. Jadi sama dengan kepailitan sebenarnya dalam praktek dalam pengalaman saya. Jadi kalau bisa ini saya ini sih usulan saya pribadi ya. Ini ayat 3 itu ditiadakan, tapi coba kita sisir lagi yang ayat 2 ini. Konsen ke situ supaya memang benar-benar PKPU itu memang mengakomodir kebutuhan dari seorang debitur yang tengah mengalami kesulitan pembayaran utangnya. Bagaimana supaya dia satu tidak begitu mudah dipilotkan baik oleh undang-undang sendiri maupun oleh krediturnya. Nah ini yang menjadi konsep kita. Jangan lagi kalau ketentuannya sama dengan yang lama itu saya kira kita bukan membuat perubahan itu ya minimal ada yang signifikan lah walaupun saya tidak ngerti ya kalau masalah berapa persennya itu, tapi saya kira inilah saatnya kita betul-betul memang memberi memberi jalan keluar kepada debitur itu untuk ini PKPU itu memang betul-betul difungsikan lebih modern lagi, tidak seperti yang lama lah. Itu saran saya ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Elita. Silakan Bapak dan Ibu, ada tanggapannya? Oke, Kurun Rembuk ya Pak. Panggilnya Pak Haji ya, sorry bukan Pak Radita ya. Apa aja boleh Pak. Oke. Ya, sedikit Bapak dan Ibu, maaf menyela.
saya izin bersidang ya, nanti seandainya saya nggak bisa ikut lagi, nanti mungkin rapat berikutnya saya ikut lagi ya Bapak dan Ibu ya, ini ada perkara penting yang harus disidangkan. Terima kasih. Baik Bu Elita. Bu, silakan. Saya justru mencatat tadi poin pertamanya Bu Elita ya Pak Aji ya. Persyaratannya dulu, karena kan kita berbicara legal policy ya. Kalau legal policy itu kan berarti nawa itu yang ingin kita tanamkan. Apakah unsur memperkirakan akan kita ambil sebagai prakondisi atau prerequisite untuk mengajukan PKPU. Kami kalau melihat dalam konteks praktek di sektor keuangan, kata memperkirakan itu juga sebenarnya reasonable. Tapi tadi karena akan masuk ke pengadilan, maka perlu disertai dengan adanya bukti-bukti atau asesmen yang kredibel untuk itu. Jadi memperkirakan itu pada dasarnya oke. Tidak hanya tidak dapat, tetapi memperkirakan pun penting karena itu kan financial atau liquidity management yang ada pada debitor. Itu yang pertama ya Pak Haji ya. Yang kedua, kami juga melihat bahwa sebenarnya sasaran yang ingin dicapai ada dua ya. Tadi juga Bu Elita sampaikan, bagaimana menciptakan satu mekanisme agar tidak semua karena ini kan latar belakangnya adalah perjanjian, itu maka dispute atau potensi dispute itu semua dibawa ke pengadilan. Ini kan sarana hukum kan ya. Dan tentu yang kedua agar tidak langsung menuju kepada kepailitan. Nah, kalau konteksnya itu maka kami sepakat bahwa apa yang menjadi konsensus antar debitor dan kreditor itu penting sebetulnya sebagai landasan untuk pengajuan PKPU-nya. Tetapi ayat 3 kalau formulasinya seperti ini itu mengoverrule sebenarnya ayat 1 Pak Haji. Seolah-olah ayat 1 itu nggak ada artinya karena ini baru mau akan mengajukan saja sudah harus ada persetujuan kreditor. Berarti kekuatan ayat 1 itu menjadi hilang kalau konteksnya ingin dilekatkan semacam hak bagi debitor untuk mengajukan, sehingga kami sependapat kalau ayat 3 itu tidak dirumuskan seperti itu karena melemahkan atau menegasikan keberadaan debitor. Nah, kalau memang yang dimaksudkan adalah ada unsur approval atau unsur konsensus dari kreditor, maka itu bisa digunakan sebagai dokumen pelengkap saja dalam proses pengajuannya, Mas. Bukan norma hukumnya yang menghalangi efektivitas ayat 1. Dan yang terakhir, saya juga sebenarnya masih berpikir kalau tetap ada hak bagi kreditor untuk mengajukan PKPU, sebenarnya kita sedang membangun satu konsep keseimbangan kalau itu dimunculkan, konsep keseimbangan. Tapi pengajuan oleh kreditor tersebut dengan good faith tentunya ya, bukan kemudian seolah-olah menghilangkan kemampuan atau potensi debitor untuk tidak perlu PKPU tetapi langsung diselesaikan dengan caranya dia. Nah, bagaimana menarik keseimbangan antara peran kreditor dan debitor? Kami mengatakan pertama dan terutama itu diberi hak dulu kepada debitor. Tetapi kita tidak tutup kemungkinan adanya kreditor ketika konteksnya mendukung proposal atau intensi dari debitor untuk mengajukan PKPU. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amsal. Nampaknya juga sepakat berarti ya dua yang usulan ayat 3 ini memang harus kita reformulasikan ulang. Tadi Bu Elita juga menyampaikan nanti mengoverrule ayat 1-nya. Namun kita coba dengarkan dulu sebentar dari Pak Raymond, apakah ini ayat 3-nya ini ada di NA untuk pengaturannya, apakah ada di NA atau memang ini usulan waktu kita konsepsi ya? Izin Pak Haji, mohon izin terkait dengan ayat 22 ayat 3 ini ini memang ini setahu kami ini tidak ada di NA Pak Haji.
Tapi ini kalau tidak salah muncul pada saat itu di forum konsepsi. Pada saat itu diskusinya itu kita sedang membicarakan tadi yang seperti sampaikan Pak Amsal tadi sih sebenarnya, tapi memang mungkin karena keterbatasan diskusi pada saat itu, jadi dimunculkan bahwa artinya supaya jangan sampai si debitur ini pun sendiri ketika mengajukan PKPU dia jangan sampai nanti justru merugikan juga pada di level kreditur mayoritas, karena sempat waktu itu diskusi dari teman-teman kalangan perbankan, mereka ada satu sisi mereka tetap menginginkan adanya dinamika PKPU ini juga menjadi salah satu pegangan mereka. Tapi pada saat itu kami sampaikan bahwa konsep dalam undang-undang kepelitan yang ada saat ini itu tidak tepat apabila misalkan kreditur diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan PKPU. Oleh karena itu salah satu untuk menjaga keseimbangannya, kalau tidak salah waktu itu di rapat konsepsi Pak Haji ya. Jadi muncullah di ayat ketiga ini. Nah, namun yang menarik sekali pada saat itu ketika kami berdiskusi waktu itu dengan Pak Teddy dengan teman-teman dari kalangan perbankan, waktu itu salah satu yang menjadi menarik adalah bagaimana nanti kalau misalkan mekanisme PKPU ini berjalan, nanti si untuk menjaga keseimbangan dalam proses PKPU itu dari pihak si kreditur mayoritas mereka bisa mengusulkan adanya pengurus gitu loh, kurator atau pengurus PKPU yang diedit dari usulan mereka gitu, sehingga untuk menjaga keseimbangan proses penyelesaian melalui PKPU itu sendiri Pak Haji. Demikian Pak Haji dan Pak Amsal. Kasih Pak. Boleh dikit Pak Haji? Ya, silakan Pak Amsal. Ya, thank you Pak. Terima kasih Pak Raymond. Saya melihat justru di sini dinamikanya berkembang bagus Pak Raymond. Bukankah itu nanti tentang kepentingan kreditor yang kemudian dalam hal ini kreditor mayoritas yang kemudian bisa mempengaruhi manajemen keuangannya, itulah yang menjadi esensi dalam proses persidangan di pengadilan Pak. Jadi kita serahkan nanti kepada hakim untuk melihat sejauh mana dampak daripada permohonan debitor itu terhadap kreditor. Dan tentu hakim akan mempertimbangkan apa mudaratnya bagi kreditor ketika itu dengan mudah disetujui kepada debitor. Tetapi dalam proses penyampaian bukti-bukti, ini resolusi ini yang kita harapkan akan menimbulkan perdamaian. Tapi itu mungkin letaknya pada pelaksanaan undang-undangnya Pak Raymond. Instead of kita jadikan dia sebagai rumusan undang-undangnya. Karena ini kan bahasa undang-undangnya kan menjadi ada semacam kontradiksi terminis di situ ya. Kalau kita bikin seperti itu. Nah, kami lebih cenderung menempatkan itu pada esensi proses penegakan hukumnya atau persidangannya nanti. Di situ kan akan muncul argumen dan bukti-bukti kan, sehingga apa yang dikhawatirkan bagi kreditor mayoritas bahwa dia tidak terlindungi justru akan dilahirkan melalui proses persidangan dan keputusan hakim. Mungkin itu view kami aja. Sepakat Pak. Izin ya kalau kami ikut-ikut sharing urun rembuk di titik ini ya. Thank you. Sepakat Pak. Nggak apa-apa Pak, karena memang terkait dengan salah satu pihak yang yang kekeh pada saat itu untuk mempertahankan ayat 3 pasal 222 existing sekarang ini adalah sebenarnya kalangan pihak perbankan. Pada saat itu kami menangkap bahwa ternyata kalangan pihak perbankan itu kami melihatnya ada waktu itu kami dengan Pak Ketua pada saat itu loh. Artinya kami menyampaikan bahwa sebagai kreditur separatis harusnya mereka tidak perlu memanfaatkan kepelitan. Artinya cukup mereka itu memanfaatkan sistem hukum yang ada terkait dengan gadai ataupun juga hak tanggungan dan sebagainya untuk segera melakukan penyelesaian hak tagihannya. Nah, tapi dalam konteks PKPU ini memang yang berkembang pada saat ini Pak, mohon izin Pak, itu sering sekali itu bahkan dalam proses somasi saja. Ini kalau saya lihat teman-teman saya di praktisi itu dalam proses somasi saja, terkadang somasi itu ada embel-embel akan dimohonkan ujung-ujungnya gitu Pak, akan diembelkan untuk kepailitan ataupun PKPU. Nah, ini menjadi sebenarnya yang tidak tepat sekali dalam konteks undang-undang saat ini, tapi di satu sisi ini sering sekali dimanfaatkan untuk sebagai daya tekan terhadap proses penagihan utang-utang tersebut Pak. Demikian Pak. Kasih Pak Amsal. Ya, izin Pak Haji ya. In essence kami sependapat Pak, mendukung bahwa
kreditor namanya juga kreditor mayoritas, orang pemilik dana ya, itu harus dilindungi. Debitor kan orang yang memiliki kewajiban pengembalian kan ya, harus dilindungi. Hanya saja kita berbicara tentang rumusan undang-undangnya nih. Ketika kita melekatkan hak pertama dan terutama pada debitor dengan merumuskan ayat 3, maka terjadi kontradiksi secara substansi. Itu mungkin poinnya di situ. Tapi betul, orang kreditor mayoritas itu dilindungi sekali, wong dia yang punya duit kok, dia yang yang memiliki hak untuk pengembalian gitu. Tapi poinnya adalah penempatan dan perumusannya bagaimana kita come up. Tetapi kalau memang untuk proses perlindungan kepada kreditornya akan kita serahkan ke persidangannya, itu akan lebih baik sebetulnya. Tapi tidak menghilangkan esensi atau substansinya untuk melindungi mayoritas. Thank you. Ya, baik Pak Amsal, secara prinsip yang ayat 3-nya ini nanti kita akan rumuskan ulang atau kita hapuskan. Namun kalaupun ada sedikit kita perlu, apakah ayat 3 ini kita perlu menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan tidak dapat memperkirakan itu seperti apa, sehingga ada sedikit pegangan bagi hakim nanti dalam menentukan, dalam memutuskan juga debitor ini layak atau tidak untuk memohon PKPU itu sendiri. Kita kasih catatan aja dulu Mbak Iren. Kita di ayat 3 dirumuskan ulang. Sehingga ketentuannya itu tidak menghapuskan ketentuan ayat 1 ya, tidak menghalangi kewenangan untuk debitor untuk memohon untuk PKPU pada satu sisi, tapi sisi lain juga harusnya bisa memberikan pegangan bagi hakim untuk menilai permohonan PKPU tersebut yang diajukan oleh debitor. Namun secara umum, apakah Bapak dan Ibu bisa menyepakati bahwa untuk PKPU ini hanya dapat diajukan oleh debitor? Inti dari 222 ini kan ini, menghapuskan kewenangan kreditor untuk mengajukan PKPU. Izin Mas Arif, Mas Aji, Mas Arif, Mas Arif di situ bukan Mas Aji di sini. Ya saya sudah selesai. Jadi saya tadi tidak ikut dan maafkan saya. Tadi kata ini saya lihat ini ayat 3 dirumuskan ulang. Coba kita perhatikan lagi prosedur PKPU setelah diberi PKPU ya, PKPU tetap, PKPU sementara. Ini kalau saya baca, ini semacam ada pengaturan yang tumpang tindih nantinya dan tidak sesuai dengan prinsipnya. Kenapa? Karena PKPU itu kan nanti apabila dia bisa berakhir apabila ada persetujuan pembayaran utang secara berdamai. Nah, ini bunyi kalimatnya, permohonan PKPU sebagaimana di ayat 1 wajib mendapat persetujuan kreditor mayoritas nilai utang yang diakui debitur. Sementara pengakuan utang tersebut, utang piutang itu tidak ditentukan pra permohonan PKPU. Nanti akan ditentukan dalam satu mekanisme yang namanya mekanisme rapat kreditur. Nah, di dalam rapat kreditur verifikasi itu nanti setelah tagihan diakui, berapa tidak diakui, dari pengakuan itulah nanti juga timbul hak suara, mendapatkan hak suara berdasarkan kelipatan suaranya, ya kelipatan utangnya. Nah, setelah itu barulah kalau kreditur ada mengajukan proposal perdamaian, kreditur mayoritas ya, saya ini mayoritas ini kan juga tidak jelas. Seluruh kreditur, konkuren dan separatis, artinya termasuk bank pemegang jaminan, mereka itu memiliki hak suara untuk menentukan suatu proposal itu diterima apa tidak. Itulah bedanya dengan di kepailitan. Jadi coba kita kaji kembali kepada prosedur berikutnya untuk menentukan nilai jumlah utang itu tidak ditentukan di awal atau di di pra permohonan. Ini kan pra permohonan ini. Tidak ada persetujuan dari kreditur mayoritas, berarti debitur tidak bisa mengajukan permohonan PKPU. Nah, kalau dia tidak bisa mengajukan PKPU, bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya mempilotkan diri sendiri atau dipilotkan oleh
salah satu kreditur. Nanti kan jadinya begitu. Makanya tadi saya tidak setuju, banyak hal yang membuat tidak setuju karena saya kaitkan lagi dengan sifat pengakuan hutang itu tidak liar ya, tidak dilakukan seperti ini, tapi ada semacam forum khusus nantinya yang dipimpin oleh hakim pengawas yang namanya rapat pencocokan utang. Nah, ya, baik Bu. Rapat pencocokan utang ini juga untuk sekalian memperoleh suara, berapa banyak nanti suara. Jadi dia berkaitan juga nanti dengan diskusi tidaknya proposal perdamaian. Saya kira coba kita inilah ya. Kalau bisa nggak usah bikin ribet lah ya. Iya baik Bu Elita. Ya prinsipnya ayat 3 ini ayat 2 itu Mas, supaya syaratnya itu betul-betul betul-betul memang dia memang menggambarkan kondisi dia tidak dalam keadaan tidak mampu, tapi bukan berarti dia dalam keadaan sama sekali berhenti membayar atau bagaimana ya. Itu nanti orang-orang keuangan lah yang kerja, orang-orang saya sendiri kalau hakim tidak paham. Demikian, terima kasih. Iya, baik Bu. Untuk ayat 3 memang tadi dirumuskan ulang dalam arti yang memang ini kita coret sih Bu sebenarnya. Tapi tadi rumuskan ulang dalam arti apakah yang tadi Ibu sampaikan untuk yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan itu apakah mau kita normakan seperti apa gitu maksudnya. Namun secara umum Bu, dari pengalaman Ibu juga apakah Ibu setuju bahwa untuk 222 ini kita hapuskan kewenangan kreditor untuk mengajukan PKPU Bu. Kan ayat 3-nya tadi kan ayat 3-nya Undang-Undang Kepailitan kan memberi ruang pada kreditor Bu ya. Nah, dengan intinya itu apakah dari Ibu sendiri, dari Mahkamah Agung sendiri itu setuju bahwa ruang untuk PKPU ini hanya untuk debitor gitu Bu? Ya, kalau saya kan kebetulan ikut dengan Mas Raimon ya, dengan Mas Teddy waktu menyusun apanya ya. Dan memang kita memang katanya harus balik ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan begitu banyaknya perkembangan ya. Tapi kembali ke esensinya, kan cuma debitur yang bisa mengukur kemampuan dia, ya kemampuan keuangan dia. Ketika dia menempuh pembayaran utang melalui PKPU, berarti dia bisa memprediksikan bahwa saya bisa melakukan reorganisasi utang. Dengan resiko kalau tidak diterima proposalnya, dia menjadi pilot. Jadi dia sudah ketika dia menempuh itu dia sudah tahu. Tapi kalau kreditur, nah ini kemungkinan kreditur ya mungkin kalau bank tidak membayar utang udah tagihannya tagihannya macet gitu. Tapi kalau bank apa sih kalau misalnya kreditur separatis bank apa sih dia kepentingan dia untuk mengajukan PKPU? Dia kan bisa memiliki hak parate eksekusi. Ya jadi dan banyak praktek ya Mahkamah Agung sendiri justru mengatakan kalau pemegang kreditur separatis itu dia itu eksekusi dulu. Nah kalau ada sisanya baru kalau nggak dibayar silahkan melakukan pilot. Tapi jangan langsung ada putusan pengadilan Semarang itu yang terbaru saya ingat itu bagus sekali itu putusannya. Nah ini saya cuma prakteknya lah ya. Tapi kalau saya memang pendapat itu memang mutlak itu hak sepenuhnya daripada debitur karena dia yang paling tahu situasi keuangan dia. Ya, baik Pak Bu Elita, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang ayat 3 ini kita dicoret aja Mbak Iren. Oke. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada usulan untuk melihat lagi ayat pasal 222 ini kami persilahkan. Termasuk juga nanti untuk memperjelas proses dari PKPU itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah jam 11.30, setengah 12. Mungkin kita akhiri dulu karena juga kita masih harus membahas tadi usulan dari Kementerian Keuangan yang akan kita bahas pada rapat selanjutnya dan dari isu yang tadi kita endapkan di pasal 2 terkait dengan usulan Bank Indonesia. Nanti akan kami lihat juga penjelasannya seperti apa dan letak dari rumusan pasal-pasal itu sendiri. Itu mungkin pada pagi hari ini rapat kepailitan yang dapat dilaksanakan. Sebelum diakhiri ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan, silakan. Baik, mewakili Bu Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang melaksanakan tugas dari Pak Dirjen, rapat
rapat pada pagi hari ini kita akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin rapat ini dan memoderator rapat ini. Untuk rapat selanjutnya akan kita agendakan sepertinya setiap minggu untuk rapat RUU Kepailitan ini, karena kita harus mengejar beberapa pending isu termasuk terkait dengan PKPU, karena PKPU belum kita sentuh sama sekali ya. Kita baru menyentuh kepailitan, hukum acaranya, lalu PKPU-nya nanti akan kita coba sentuh. Juga nanti kita akan lihat di konsep Perpu, apakah di konsep Perpu itu ada hal yang bisa kita ambil di PKPU-nya, langsung bisa kita borong di konsep perubahan ini. Nampaknya sih sudah kurang lebih sama ya, tapi nanti bisa tanggapan dari Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk rapat pagi ini kita akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan akan kami sampaikan. Terima kasih Mas Haji, Pak Amsal, Mas Ardi, terima kasih ya. Terima kasih Pak Reman. Terima kasih Mas Ardi. Bu Elita, terima kasih Bu Elita. Terima kasih Bu Elita, Mas Haji, Pak Amsal, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Elita, terima kasih. Terima kasih Bu Cahyani. Mohon izin, Lip. Mohon izin, Mohon izin Bu, Terima kasih. Bapak Ibu semua.